Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas beberapa contoh soal yang terdapat dalam materi magnetik. Nah, langsung saja kita mulai dari kawat lurus berarus. Di sini ada sebuah gambar di mana induksi magnetiknya di sekitar kawat panjang berarus. Berarti ini merupakan induksi magnetik dan ini merupakan kawat panjang yang berarus, di mana arusnya itu dimulai dari bawah ke atas dan memiliki rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 VA, di mana B sendiri merupakan induksi magnetik, satuannya Weber per meter kuadrat, I sendiri merupakan kuat arus, satuannya ampere, A sendiri merupakan jarak titik ke kawat, satuannya meter, dan mu 0 merupakan permeabilitas vakum, di mana nilainya 4V dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Langsung ke contoh soal. Dua buah kawat diletakkan sejajar dengan arah berlawanan memiliki jarak 2 cm. Jika arus yang mengalir pada kawat sama besar, yaitu 2 ampere, maka induksi magnetik pada titik P yang berada tepat di tengah kedua kawat tersebut adalah, jadi di sini ada dua buah kawat yang sejajar tetapi arusnya berbeda. Untuk kawat yang pertama arusnya ke atas, untuk kawat yang kedua arusnya itu ke bawah. Dan jarak antar kawat itu 2 cm. Kemudian titik P-nya itu tepat berada di tengah-tengah. Maka jarak titik ke kawat itu A1 sampai A2 itu sama besar, yaitu 1 cm. Karena tepat berada di tengah-tengah. Tinggal kalian hitung setengah kali 2 itu bernilai 1 cm. Nah, di sini 1 cm harus dirubah ke dalam meter. 1 cm itu 1 dibagi 100 atau 1 dikali 10 pangkat min 2. Ini harusnya pangkatnya min 2. Sedangkan arus 1 dan arus 2 itu sama, nilainya itu 2 ampere. Nah, ketika yang ditanyakannya induksi pada titik P, kita tulis sesuai rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2V dikali A1. Ini untuk kawat yang pertama. Permeabilitasnya itu bernilai 4V dikali 10 min 7. Arus untuk yang pertama itu sama 2 ampere. Kemudian 2V-nya kita tulis lagi. Dan jarak dari titik ke kawat itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2 meter. Tinggal kalian hitung saja di sini. V-nya dicoret karena sama. 4 kali 2, 8. 8 dibagi 2, 4. Nah, sekarang untuk pangkatnya kita memindahkan pangkat 10 pangkat min 2 ke atas menjadi positif. Sehingga 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2 menghasilkan 10 pangkat 5. Satuannya Weber per meter persegi. Kemudian sekarang kita mencari induksi untuk kawat yang kedua. Rumusnya sama. Nah, di sini mu 0-nya juga sama ketetapan. Arusnya juga sama dengan arus yang pertama 2 ampere. Nah, dibagi 2V kita tulis lagi. Dan jarak juga sama seperti jarak kawat yang pertama, yaitu 1 kali 10 pangkat min 2. Sehingga menghasilkan nilai yang sama. Nah, sehingga berlaku besar induksi magnetik pada titik P itu, jadi jumlah dari induksi magnetik pertama ditambah jumlah induksi magnetik kedua itu berarti sama 4 kali 10 pangkat min 5 ditambah 4 dikali 10 pangkat min 5. Karena pangkatnya sudah sama berarti kita hanya menambahkan angka depannya saja. 4 tambah 4, 8. Ya. Satuannya Weber per meter persegi. Kemudian soal yang kedua, sebuah kawat lurus yang panjang dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Tentukan induksi magnetik di daerah yang berjarak 8 cm dari kawat tersebut. Di sini arus listriknya itu bernilai 4 ampere. Ini mohon maaf salah, harusnya 4 ampere. Kemudian dari titiknya itu atau jaraknya itu 8 cm. Nah, kita harus rubah dalam meter. Cm ke meter itu dibagi 100 sehingga menghasilkan 0,08 meter. Yang ditanyakannya B-nya atau induksi magnetiknya dari titik P, maka rumusnya itu B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2V kali A.
mu0 itu ketetapan 4V dikali 10 min 7. I-nya atau arus listriknya 4 ampere dibagi 2V dikali jaraknya itu 0,08. Nah, tinggal kalian hitung. Menghasilkan 10 pangkat min 5. Kemudian soal yang ketiga, 2 buah kawat lurus diletakkan sejajar dengan arah yang sama-sama arusnya ke atas. Masing-masing dialiri arus sebesar 6 ampere. Nah, untuk kawat pertama itu 6 ampere dan kawat kedua itu 9 ampere. Kedua kawat terpisah sejauh 25 cm. Ya. Nah, jika induksi pada titik P bernilai 0, nah induksinya itu sudah bernilai 0. Yang ditanyakan jarak titik P dari kawat yang berarus 6A. Berarti yang ditanyakan jarak dari titik P ke kawat yang berarus 6 ampere. Berarti jarak X-nya yang ditanyakan. Yang pertama kita harus menuliskan dulu arus listrik kawat yang pertama itu 6 ampere, sedangkan arus untuk kawat kedua itu 9 ampere. Jarak untuk kedua kawat itu 25 cm. Nah, jarak titik P ke kawat yang 6 ampere itu kita tulis sebagai X, dan jarak titik P ke kawat 9 ampere itu ditulis dengan 25 dikurang X. Yang ditanyakannya itu jarak titik P ke kawat 6 ampere, berarti jarak X-nya. Nah, karena induksi magnetiknya 0, maka induksi magnetik kawat pertama dan kawat kedua itu sama, ya, sama-sama 0. Sehingga kita harus membandingkan induksi pertama dan kedua, ya. Nah, karena di sini mu0 dan 2V itu nilainya sama, bisa kita coret. Sehingga menyisakan I1 dibagi A1 sama dengan I2 dibagi A2. I1 itu bernilai 6 ampere, sedangkan untuk jaraknya itu dari titik P itu kita tulis sebagai X cm. Sedangkan I2 itu bernilai 9 ampere. Nah, jarak dari titik P ke kawat 9 ampere itu 25 negatif X. Nah, kenapa di sini bisa bernilai 10? Nah, di sini jalannya ya. Kita harus mengalikan silang terlebih dahulu. 6 dikali 25 min X sama dengan 9 dikali X. Ya, ini kali silang. Setelah kali silang, kita harus mengalikan dulu. 6 kali 25 sama dengan 150. 6 dikali negatif X menghasilkan negatif 6X. Sama dengan 9 kali X menghasilkan 9X. Kemudian, yang mempunyai huruf X, maka kita harus memindahkan ruasnya. Di sini, min 6X yang dipindahkan ruas ke sebelah kanan, sehingga tandanya menjadi positif. Kemudian 150 sama dengan jumlahkan 9X ditambah 6X menghasilkan 15X. Karena yang ditanyakannya X, otomatis 15 ini harus pindah ruas ke sebelah kiri. Atau boleh posisinya seperti ini. Berarti X sama dengan 150 dibagi 15 menghasilkan 10 cm. Nah, 10 cm itu dari uraian yang ini. Kemudian kita lanjut ke kawat melingkar berarus. Nah, di sini ada sebuah kawat tetapi yang melingkar dan berarus. Untuk rumusnya itu sama halnya seperti kawat lurus yang sebelumnya, namun A-nya di sini merupakan jari-jari lingkaran. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Besarnya induksi magnetik di titik P pada gambar di bawah ini adalah, nah di sini ada sebuah kawat arus yang mempunyai arus ini yang bernilai 2 ampere. Nah, diketahui arusnya 2 ampere, A-nya atau jari-jari lingkarannya 40 cm. Nah, jari-jari lingkarannya dari sini ke sini. Ya, ini merupakan setengah lingkaran. Jari-jari itu harus dalam meter. Ingat, 1 cm itu 1 dikali 10 pangkat min 2 atau 1 dibagi 100. Maka 40 cm itu menghasilkan 40 dikali 10 pangkat min 2 meter atau 4 dikali 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanyakan induksi magnetik pada titik P. Nah, sehingga karena di sini ada melibatkan lingkaran, maka
besar sudut yang dibentuk oleh kawat itu 180 derajat karena di sini setengah lingkaran. Sehingga rumusnya itu menjadi seperti ini. B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2A dikali, dikali berapa? Dikali 180 per 360 derajat. Berarti ini nilai setengah lingkaran dari soal dibagi satu lingkaran penuhnya. Satu lingkaran penuh lingkaran itu 360 derajat. Kemudian tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus nilai mu 0 4V dikali 10 min 7, nilai I atau nilai arusnya 2 ampere dibagi 2 dikali nilai A atau jari-jarinya itu 4 dikali 10 pangkat min 1. Nah, untuk 180 dibagi 360 kita perkecil sama-sama dibagi 180. Yang atas dibagi 180 menghasilkan 1, yang bawah dibagi 180 menghasilkan 2. Nah, baru kita menghitung 4V dikali 2 menghasilkan 8V dikali 10 pangkat min 7, yang bawah juga sama, 2 kali 4, 8 dikali 10 pangkat min 1, kemudian dikali setengah. Tinggal kalian hitung 8V dikali 1, 8, dibagi 8 kali 2 itu 16, berarti 8 dibagi 16 menghasilkan 0,5V. Nah, untuk pangkatnya, pangkat 10 pangkat min 1 ini pindah ruas ke atas menjadi positif. Ya, jadi min 7 ditambah 1 menghasilkan 10 pangkat min 6. Satuannya Weber per meter persegi. Kemudian soal yang kedua juga kurang lebih sama seperti soal yang nomor 1. Nomor 3 juga silakan kalian baca-baca. Nah, kita langsung saja ke induksi magnetik dalam solenoida. Solenoida itu merupakan kumparan panjang berbentuk silinder yang terbuat dari kawat penghantar. Seperti ini gambarnya. Rumusnya itu ada 2, ada B sama dengan mu 0 kali N kali I atau B sama dengan mu 0 kali N kali I dibagi dibagi L. Mungkin ini L ya. Nah, di sini untuk N kecil ini merupakan lilitan persatuan panjang. Kalau N besar itu merupakan jumlah lilitan. Ini tergantung soalnya. Tergantung soalnya mana yang diketahui, maka kalian harus memakai salah satu dari rumus ini. Contoh soalnya di sini solenoida dengan panjang 50 cm dan jari-jari 2 cm dialiri arus sebesar 10.000 meter ampere. Jika solenoida tersebut mempunyai 1000 lilitan, tentukan induksi magnetik di tengah solenoida. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di sini ada jumlah lilitan 1000 bernilai 1000, kemudian ada arusnya yaitu 10.000 meter ampere. Kita harus rubah dulu ke dalam ampere. Meter ampere ke ampere itu dibagi 1000. Ya, jadi 10.000 meter ampere dirubah ke ampere itu menjadi 10. Kemudian ada L-nya. L-nya itu merupakan panjang kawat. Panjang kawatnya itu 50 cm. Kita rubah ke dalam meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 1. Ditanyakan induksi magnetik. Rumusnya kita memakai yang ini. B sama dengan mu 0 kali N kali I dibagi L. Mu 0 4V kali 10 min 7. Nilai N-nya 1000, nilai I-nya 10. Dibagi nilai L atau panjangnya ya, 5 kali 10 pangkat min 1. Tinggal kalian hitung seperti biasa. Menghasilkan 8V dikali 10 pangkat min 3. Yang terakhir, sekarang induksi magnetik dalam toroida. Toroida itu merupakan solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran menyerupai donat. Rumusnya B sama dengan mu 0 kali N kali I dibagi 2VA. Dibagi 2VA. Nah, di sini A-nya sendiri merupakan jari-jari toroida. Langsung ke contoh soal.
Toroida yang berjari-jari efektif 20 cm memiliki induksi magnetik di pusatnya sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla saat dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berapakah jumlah lilitan kumparan pada toroida tersebut? Nah, di sini yang diketahuinya itu ada jari-jari dari toroidanya 20 cm, dirubah dulu ke dalam meter, dibagi 100 ya, jadi nilainya 0,2. Nilai induksinya itu 4 dikali 10 pangkat min 2 Tesla. Kemudian nilai arusnya itu 10 ampere. Nah, karena yang ditanyakan itu jumlah lilitan, maka yang ditanyakan itu N. Rumus untuk toroida itu B sama dengan mu 0 kali N dikali I dibagi 2 VA. Karena yang ditanyakannya N, maka 2 VA pindah ke atas menjadi B kali 2 V kali A. Dan mu 0 dikali I itu menjadi di bawah. Ya, jadi setelah dilihat dari rumus, maka apabila yang ditanyakannya N, rumusnya menjadi B kali 2 VA dibagi mu 0 dikali I. Nilai induksinya itu 4 kali 10 min 2. Nah, 2 V-nya kita tulis lagi. Nah, kemudian jari-jarinya itu 0,2 dibagi 4V dikali 10 min 7 dikali 10. Nah, di sini V-nya bisa kita coret. Kemudian tinggal hitung aja 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,2 dibagi 4 kali 10 min 7 dikali 10. Sehingga menghasilkan 4000 lilitan. Nah, contoh soal untuk induksi magnetik seperti itu. Silakan kalian pelajari, silakan kalian latihan lagi untuk soal-soalnya. Apabila kalian terbiasa untuk latihan dalam soal-soal, lama-lama kalian akan terbiasa dalam perhitungan seperti ini. Dicukupkan sekian untuk penjelasan materi induksi magnetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.